Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin shaimin shaimat, as'adakumullahu rabbul ardina was samawat. Bulan suci Ramadan identik dengan Al-Quran karena Al-Quran turun pada bulan suci ini. Kita memahami turunnya Al-Quran dengan istilah nuzulul Quran. Banyak peringatan-peringatan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk memperingati nuzulul Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, maka kita tidak tahu Al-Quran yang bentuknya seperti apa, karena secara hakiki makna turunnya Al-Quran itu tidak ada yang tahu. Sebab di dalam ulumul Quran itu ada dua turunnya Al-Quran. Yang pertama ketika Al-Quran turun secara sekaligus, itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu turun gelondongan. Tapi kita nggak bisa membayangkan Al-Quran sudah berwujud seperti mushaf yang sekarang. Karena proses turunnya saja kita nggak tahu, dan kita nggak boleh membayangkan Al-Quran dibawa gelondongan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu kita nggak boleh membayangkan. Kan biasanya kalau turun itu dari atas ke bawah. Dan kita tidak boleh membayangkan seperti apa. Ini yang disebut dengan Al-Quran kalamun qadimun. Jadi ucapan yang sangat lalu dan kita nggak tahu seperti apa. Kemudian ini seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam yang mulia. Ada yang mengartikan Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun itu begitu teramat banyak, sehingga alam dunia, langit dunia begitu sempit. Itu turun yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian turun yang kedua itu adalah dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang disebut dengan tanzil. Dalam sejarah Al-Quran ketika turun kepada Rasulullah SAW, itu turun munajjaman laisa bid'atin wahidatin. Turunnya berangsur-angsur. Turunnya itu bertahap. Kenapa Al-Quran itu mesti diturunkan? Ini kalau dalam bahasa saya mudahnya itu, ini untuk menurunkan apa, kalau obat itu dosis. Dosisnya itu diturunkan. Tujuannya apa? Agar Al-Quran itu mudah dipahami oleh manusia seperti kita. Kalau masih gelondongan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran sangat sulit untuk dipahami. Maka kemudian turun bertahap dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu begitu tinggi, begitu mulia, sampai ada larangan yang menyentuhnya pun harus suci. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali mereka-mereka yang suci. Ini pun ditafsiri bahwa ketika di Lauhul Mahfuz, ketika di Baitul Izzah itu hanya malaikat yang mempunyai kedudukan istimewa yang diperbolehkan untuk menyentuh. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Maka saking tingginya, mulianya Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun lil janabati walin najasi. Tidak boleh Al-Quran itu disentuh kecuali orang-orang yang suci dari janabah, orang yang punya hadas besar maupun hadas kecil. Dulu ketika saya masih kecil itu, ketika ngajinya itu masih turutan, tahu turutan ya? Ada qaidah Baghdadiyah. Itu ada alif fathah, alif kasroi, alif domaku, alif tanwin fathah, alif tanwin kasro, alif tanwin doma, un. Ini anak sekarang nggak bisa itu ngejahet ini. Kayaknya nggak ada ya. Makanya itu udah instan. Alif lam sukun fathah lam, ham mim sukun fathah ham, dan domatu alhamdulillah lam tasdid kasrolil, lam adhalaha kasrolil billahi, robat tasdid fathah robba lam sukun kasrobil, ain fathah lam adhalam mim ya sukun kasromin nun fathahnya robbil alamin. Itu dulu saya kalau ngaji, kalau belum ngeja sampai amayata sa'alun selesai baru membaca, belum sampai kepada surat Al-Baqarah. Itu dulu. Sekarang mah instan semuanya. Nah dulu ketika kita nggak punya wudu, itu sama guru kita tuh betul-betul nggak boleh pegang Al-Quran. Kadang-kadang kita mensiasatinya itu ya pakai alas lah, entah itu pakai kain atau pakai apa untuk memindahkan Al-Quran itu, karena saking dihargainya oleh guru-guru kita. Bahkan ketika anak-anak kita memegang Al-Quran itu di bawah seperti ini, mungkin nggak kelihatan, wah kita itu diomelin betul. Al-Quran mesti didekat oleh kita, mesti ditaruh di atas pusar kita untuk memuliakan Al-Quran. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran
meskipun sudah diperingati setiap tahunnya oleh kita, apakah Al-Quran itu sudah cukup diturunkan dengan dua tahap tersebut? Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Kiai Haji Afifuddin Dimyati, ini tidak terdapat dalam kitab atau ditemukan dalam buku pelajaran. Ada satu tahap lagi, Al-Quran itu mesti turun kemana? Ke dalam hati kita. Ini yang belum. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab hati yang di situ ada Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran pernah turun dalam hati kita? Ini yang semestinya kita rasakan. Bahkan dalil Qur'aninya adalah nazala bihi ruhul amin. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbi, yang diturunkan ke hatimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidupnya kanjeng Nabi dan kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga berlaku buat kita semua. Untuk apa? Litakuna minal munzirin, agar kalian, agar engkau ya Muhammad menjadi orang yang bagian dari orang yang memberikan peringatan kepada orang lain. Apa maknanya? Ketika Al-Quran turun dalam hati kita, maka Al-Quran semestinya kapan kita itu mengamalkan isi Al-Quran? Apakah perilaku kita sesuai dengan Al-Quran? Apakah tindakan-tindakan kita keseharian sesuai dengan Al-Quran? Ingat hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu sendiri, hukum yang berkaitan dengan muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, itu mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding membicarakan masalah tauhid. Artinya hablum minan nas ini jauh lebih semestinya kita kuasai. Ya tentunya ada keseimbangan hablum minallah. Kita seringkali menjadi orang-orang yang soleh secara personal, tetapi kita belum soleh secara sosial. Kita diingatkan oleh salah seorang pemain tinju yang Habib Nurmagomedov, pemain apa ya? Ya, yang gulat itu ketika berhadapan dengan siapa? Gregor atau siapa? Lihat itulah yang gulat kemudian menang. Ketika mau ada nimbang, itu begitu menghinanya itu lawannya. Tapi Habib Nurmagomedov itu dengan santainya tidak melayani. Kemudian ketika ditanya, kenapa perilaku engkau itu sangat luar biasa? Jawaban yang menggugah kita adalah, sebab mereka, orang-orang di luar kita yang non-Islam, non-Muslim, itu tidak mungkin akan belajar Islam melalui Al-Quran, melalui kitab-kitab hadis. Yang mereka lihat adalah perilaku kita sebagai Muslim.
mereka akan belajar Islam dengan perilaku kita. Maka intinya adalah jangan jadi orang Islam yang nyebelin. Jangan jadi orang Islam yang bikin kesel. Hatta terhadap minoritas sekalipun. Saya sangat ternyuh sekali. Belum lama ini ada video viral. Ketika di satu daerah yang mayoritas beragama Nasrani, ada salah seorang yang membangun musola. Tadinya membangun rumah, kemudian dijadikan musola. Mendapatkan protes luar biasa, di demo lah, mau dihancurkan lah. Itu sebab apa? Sebab ketika kita menjadi mayoritas, perilaku kita terhadap mereka juga demikian. Akhirnya kawan-kawan kita yang ada di luar sana yang ingin berdakwah sedikit demi sedikit pun mendapatkan halangan karena minoritas. Maka untuk memperingati nuzulul Quran, tanzilul Quran dalam hati kita, itu bisa berlangsung hari ini, bisa besok, bisa lusa, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun yang akan datang. Itu yang mestinya kita peringati agar Islam dikenal oleh orang lain, bisa jadi bukan oleh Al-Quran berupa kitab, tetapi oleh perilaku kita yang Qurani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik. Menyelesaikan Ramadan ini penuh dengan ketaatan, keimanan, dan tidaklah kita keluar dari Ramadan kecuali kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.